warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anissa. Nah, jadi ini merupakan podcast perdana kami dari KKN UIN Salatiga Desa Ndodomulyo, Dusun Tepis, Posko 42. Nah, di podcast kali ini aku bakal bahas beberapa kegiatan yang kita lakukan di Desa Ndodomulyo, Dusun Tepis nih guys. Nah, tema dari kegiatan KKN kali ini yaitu peran KKN moderasi beragama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Kali ini aku udah bareng sama teman-teman dari Posko 42 nih. Yuk kita sambut mereka. Hai. Oke, boleh dong teman-teman kita perkenalan dulu yuk. Mungkin bisa dimulai dari kakak yang di sebelah kanan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mei Kuswari, biasa dipanggil Mei atau Mai. Aku dari program studi hukum keluarga Islam. Di Posko 42 ini aku sebagai isi humas. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Arifah, biasa dipanggil Alfis. Saya dari program manajemen bisnis syariah. Di Posko ini saya berperan sebagai seksi program. Halo teman-teman, nama saya Fathiatul Hidayah. Saya dari program di Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di Posko ini saya menjadi si dokumentasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahya Khairunisa Ajwa, bisa dipanggil Ayah dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya sebagai koordinator posko. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Faridin Nugroho, biasa dipanggil Arif, dari Prodi Ekonomi Syariah. Di posko ini saya menjadi seksi program. Halo teman-teman, sini saya bernama Doni Setiawan, bisa dipanggil Doni Setiawan, Doni. Di Posko 42 ini saya menjadi dokumentasi dan publikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Mahmudin. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Untuk di posko ini saya berperan sebagai si humas. Oh iya, kayaknya hari ini kurang lengkap ya kak personilnya. Mohon maaf nih teman-teman, ada 2 anggota dari kelompok kami yang berhalangan hadir. Jadi nanti perkenalannya lewat video aja ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinastiati. Saya dari mahasiswa KKN UIN Salatiga. Prodi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di Posko saya menjabat sebagai sekretaris, di mana peran saya yaitu membantu pelaksanaan tugas pimpinan gitu. Selain itu, ketika ada rapat saya sebagai notulen dan pencatat. Ketika ada kegiatan atau acara, saya bertugas untuk membuat surat, baik itu surat undangan atau surat permohonan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nanda Naraswati. Saya mahasiswa HTN Hukum Tata Negara. Saya di kelompok 42 ini, posisi saya sebagai sekretaris. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kak, kita bahas bersama apa aja sih kegiatan selama kalian KKN. Oke, kalau untuk program kerja yang kita lakukan selama KKN di Dusun Tepis Desa Ndodomulyo, itu kita ada program kerja harian, program kerja mingguan, juga program kerja bulanan. Selain itu, kita juga punya beberapa program unggulan di beberapa bidang. Ada 4 bidang, yakni bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, kemudian bidang ekonomi. Oke, kalau kita mungkin bahas yang bidang pendidikan dulu nih kak, apa aja sih prokernya? Oke, kalau untuk di bidang pendidikan, dari KKN Dusun Tepis itu kita punya 2 program, yakni untuk pendidikan formal yaitu berupa bimbingan belajar anak-anak di Dusun Tepis, kemudian ada juga kegiatan pendampingan ngajar di TPA. Itu kegiatan pendidikan yang formal dan non formal itu harian atau mingguan kak sifatnya? Kalau untuk kegiatan pendidikan itu kita lakukan harian. Jadi kalau untuk kegiatan bimbingan belajar anak-anak di Dusun Tepis itu kita lakukan di hari Senin sampai hari Rabu. Waktunya itu di sore hari dan tepatnya itu di Posko KKN 42. Kalau untuk yang non formal, untuk kegiatan TPA itu juga harian. Kita dari hari Senin sampai hari Minggu, tapi kalau untuk malam Jumat itu kita libur. Oke, jadi kalau ada broker harian pasti ada broker bulanan dan mingguan nih kak. Apa Pasti aja ada nih dong. kalau broker mingguan dan bulanannya? Tentunya pasti ada. Untuk dari kelompok 42 yang berada di Dusun Tepis itu, untuk kegiatan mingguan ada 3 macam. Yang pertama senam, kemudian yasinan,
terus kerja bakti bersih-bersih di masjid. Untuk kegiatan senam itu terdapat dua jenis kegiatan, yakni senam bersama Posbindu dan lansia. Oke, ada juga ini Kak, kegiatan mingguan selanjutnya itu ada yasinan. Jadi kita setiap minggu itu di sana ada yasinan. Kalau di Dusun Tepis sendiri itu ada dua kegiatan yasinan. Yang pertama itu di hari Selasa malam Rabu, itu tempatnya di rumah warga tapi secara bergilir. Kemudian yang kedua itu di malam Jumat itu berada di kediaman Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah itu salah satu tokoh agama di Dusun Tepis. Oh, berarti hasilnya ikut sama warga gitu ya Kak? Iya, kita insya Allah. Oh, berarti ini banget ya? Apa namanya? Kekeluargaan gitu sama Iya. warga dusunnya. Ada lagi nggak Kak selain yasinan? Ada seperti apa itu tadi, bersih-bersih masjid. Itu dilaksanakan ketika setiap hari Jumat. Kan itu lokasi adanya Jumatan. Nah itu ketika akan dilaksanakan sholat Jumat atau digunakan untuk beribadah, artinya udah siap. Oke. Masih ada Kak kegiatan yang mingguan? Kalau mingguan ada 3 kegiatan di sesi. Oke. Lanjut Kak, untuk kegiatan yang bersifat bulanan apa aja nih? Oke, jadi kalau untuk program kerja yang kita lakukan rutin 1 bulan itu ada kegiatan sosialisasi, kemudian ada selapanan, itu ikut desa, kemudian yang terakhir ada tibaan. Kak, mungkin bisa lebih dijelaskan nih Kak kegiatan-kegiatannya itu bagaimana? Untuk kegiatan sosialisasi, per bulannya itu ada 3 jenis sosialisasi. Yang pertama ialah sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang ditujukan kepada sasarannya itu kepada para ibu-ibu. Dan yang kedua itu diadakan pada minggu ketiga, ialah tentang kesehatan reproduksi remaja yang sasarannya itu kepada para remaja dan juga para orang tua. Dan yang terakhir itu diadakan pada minggu terakhir, yaitu minggu keempat, itu tentang sosialisasi kewirausahaan ataupun bisnis untuk sasarannya untuk para pemuda di Dusun Tepis. Oke, wah Masya Allah banget ya Kak, berarti kegiatannya cukup banyak ya. Itu tadi kan yang kegiatan bulanannya nih. Lalu kalau yang tibaan dan selapanan itu kegiatan apa sih Kak? Oke, kalau untuk kegiatan selapanan itu di sana kita ikut kegiatan desa Kak. Jadi di desa itu ada rutinan yang dilakukan 35 hari sekali atau biasa disebut lapanan. Itu biasanya kegiatannya kajian, ada kajian kitab Ta'lim yang biasa diisi oleh Bapak Nur Amanah selaku tokoh agama di Dusun Tepis. Kemudian kalau untuk pembinaan itu biasanya dilaksanakan sebelum selapangan itu. Untuk yang memimpin itu biasanya dari ibu-ibu tokoh agama setempat. Kalau di Dusun Tepis itu dari Ibu Istiqomah yang bertempatan di Musola Abdul Somad. Oke, terima kasih ya Kak. Itu untuk proker yang harian, mingguan, dan bulanan. Udah selesai ya Kak pembahasannya. Kita lanjut nih, mungkin beberapa proker yang spesifik di beberapa bidang ya Kak ya. Kalau yang pertama mungkin dari bidang lingkungan dulu. Apa nih Kak prokernya? Jadi kalau di posko kita ini kita melakukan pengelolaan bank sampah. Nah, kenapa kita memilih untuk sosialisasi pengelolaan sampah itu? Karena dari sebelumnya itu kita sudah melakukan observasi di Dusun Tepis sendiri, dan ternyata menurut kita masyarakat Dusun Tepis ini masih kurang kesadarannya akan kebersihan lingkungan. Gitu, Pak. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Serang, dan hasil dari koordinasi tersebut sebenarnya di tahun 2023 itu pengelolaan sampah di Kecamatan Serang itu sudah baik. Namun ada beberapa daerah yang mungkin kesadaran masyarakatnya masih kurang. Oke. Namanya tadi apa Kak? Pengelolaan bank sampah ya. Lalu untuk konsep kerja dari proker itu gimana Kak? Jadi kalau dari kami itu konsep kerjanya ada dua. Konsep kerja yang pertama itu hasil atau keuntungan dari pengelolaan sampah itu dimasukkan ke kas PKK. Terus untuk konsep yang kedua
hasil sama keuntungan itu buat pribadi sendiri. Nah, karena ini bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, jadi ibu-ibu PKK itu memutuskan kalau hasil atau keuntungan dari bank sampah ini dimasukkan ke untuk pribadi. Oke, berarti dari sampah tadi bisa menjadi rupiah gitu ya Kak ya? Iya. Berarti dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Oke, berarti namanya bank sampah itu karena bisa menghasilkan uang gitu ya? Oke, lalu untuk harapan dari kegiatan ini apa Kak? Harapan dari kegiatan ini semoga kedepannya dengan adanya program ini dapat mengatasi masalah lingkungan terutama untuk sampah di Dusun Tepis, dan masyarakat pun mendapat keuntungan dari sampah tersebut. Oke, mungkin apa ya, bisa mendorong untuk miskin ekstrimnya tadi ya Kak ya? Mungkin kan bisa karena menghasilkan uang jadi bisa sedikit membantu. Oke, terima kasih ya Kak. Selanjutnya untuk bidang ekonomi. Silakan Kak. Baik, jadi selain kami melaksanakan kegiatan atau sosialisasi dari pengolahan sampah tadi, kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bisnis atau wirausaha. Di kegiatan sosialisasi wirausaha ini kita tekankan agar masyarakat itu menjadi lebih tahu atau melek terhadap kegiatan bisnis atau wirausaha yang saat ini mungkin di Indonesia ini kegiatan bisnis atau wirausaha ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh generasi muda ataupun generasi apapun. Jadi di sini kita tekankan bahwa gimana sih caranya menjadi seorang wirausahaan yang baik, gimana kriteria menjadi seorang pembisnis atau wirausahaan yang baik, atau hal-hal apa saja sih yang menjadi kendala bagi atau yang menjadi penghambat bagi kita untuk mendirikan suatu bisnis atau usaha. Jadi kita lebih tekankan kepada kiat-kiat untuk menjadi seorang wirausaha dimulai dari nol. Oke. Lanjut Kak. Jadi sasarannya untuk bisnis atau sosialisasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk warga Dusun Tepis khususnya. Tujuan sosialisasi kali ini juga mendorong agar masyarakat Dusun Tepis itu memiliki usaha atau berwirausaha yang baik dan bisa unggul lah di Dusun Tepis maupun di Kabupaten Magelang dan sekitarnya, dan bisa menjadi percontohan bagi orang-orang sekitar dan produknya bisa unggul. Oke. Tapi kan ini kan kegiatannya di pedesaan ya Kak. Jadi mungkin banyak warga ataupun masyarakat yang mungkin masih awam dengan kewirausahaan atau bisnis itu. Lalu gimana sih Kak cara memunculkan minat untuk berwirausaha dari kegiatan Kakak ini? Poin pertama itu meningkatkan kesadaran atau perlunya berwirausaha untuk membangun bangsa demi pemerataan kesejahteraan. Oke, lalu dari kegiatan sosialisasi ini Kak, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh para partisipan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Baik, setelah kegiatan KRR, sosialisasi KRR ini dilaksanakan, itu para ibu-ibu antusias untuk memberikan tambahan atau pertanyaan kepada pemateri. Tambahan mengenai penggunaan ponsel bagi remaja. Nah, di situ itu perlu adanya pengawasan bagi orang tua karena remaja itu mendapatkan informasi positif dan negatif itu bisa berasal dari ponsel. Nah, disinilah peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan ponsel. Dan yang kedua ada pertanyaan mengenai kenapa anak itu lebih nyaman di lingkungan luarnya ketika daripada di dalam rumahnya. Nah, ketika di lingkungan luar itu seorang anak akan mengeksplor dirinya lebih bebas tanpa ada tuntutan, sehingga dengan itu mereka akan nyaman di lingkungan luar. Sementara di dalam itu ketika seorang anak ingin mengeksplor dirinya itu ada kekangan, ada tuntutan ya mungkin dari orang tuanya ketika anak itu mau jadi pelukis mungkin, tapi disuruh orang tuanya harus pintar matematika dan lain sebagainya, seperti itu.
Mungkin itu yang dilakukan ibu-ibu. Jadi di sini ada antusiasme, ada keingintahuan daripada peserta mengenai remaja begitu. Jadi lebih bisa meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Terima kasih. Dan dalam sosialisasi KRR, fokus kami terhadap remaja itu adalah menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, kami menghimbau kepada orang tua agar lebih suportif dalam memantau tumbuh kembang anak, sehingga diharapkan itu tumbuh kembang anak dapat berkembang secara optimal dan juga remaja kelak bisa mengatasi dan bertanggung jawab ketika dia sudah dewasa nanti. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Lalu yang terakhir nih Kak, harapan Kakak dari kegiatan sosialisasi KRR ini apa nih Kak? Setelah adanya kegiatan KRR ini, sosialisasi KRR ini, para orang tua lebih bisa membuka pemikirannya, membuka wawasannya bahwa setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing. Jadi anak tidak akan dituntut untuk menjadi ini dan itu, tapi anak didukung sesuai dengan potensinya dan sesuai bakat minatnya, seperti itu. Ya, setelah adanya sosialisasi KRR ini, kami berharap semoga para remaja bisa menjaga kesehatan reproduksinya serta berhati-hatilah dalam suatu pergaulan yang mana jangan sampai remaja terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Kemudian selain itu kami juga berharap agar orang tua lebih memperhatikan si anak, karena perhatian orang tua itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oke, terima kasih nih Kak. Alhamdulillah sudah selesai kita membahas kegiatan-kegiatan KKN di Dusun Tepis Desa Ndonomulyo ya Kak. Terima kasih atas waktunya semua. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian podcast dari Posko 42. Saya Anissa Ada dan teman-teman dari Posko 42 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.